Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal sebuah motor India yang bikin penulis jadi tahu betul bahwa harga motor di Indonesia, terutama yang naked adventure, itu sangat-sangat terlalu mahal. Motornya adalah Hero Expulse 200. Ini motor naked, motor adventure 200 cc. Motor ini dari sisi tenaga termasuk sangat lumayan. 18,4 HP at 8000 rpm, dan yang lebih istimewa lagi adalah iritnya. Di uji coba iritnya adalah 55 km per liter. Dan istimewanya ini bisa dicapai dengan karburator ya. Jadi motor ini ada dua versi. Yang satu versi karbu, yang satu versi injeksi. Dua-duanya sudah lulus standar Euro 4 atau kalau di India BS 4. Jadi ini motor tenaganya sudah hampir mendekati motor Yamaha atau Suzuki yang 150 cc. Jadi motor ini nggak lemah. Dan hebatnya kompresinya cuma 1:10. Jadi ini mestinya motornya aman kalau pakai premium, nggak perlu bensin mahal-mahal. Real life-nya, konsumsi bahan bakar real life-nya itu ada yang menyebut dari 43 km per liter hingga 47 km per liter. Jadi dalam kota pun dia mau di atas 40 km per liter katanya gampang. Ini sangat irit ya. Sebagai perbandingan, motor yang tenaganya hampir sama, misalnya Yamaha XSR 155 yang terbaru, itu kan tenaganya 19 HP lebih ya. Konsumsi bahan bakarnya itu parah. Jadi sekitar 32,5 km per liter waktu diuji coba oleh Iwan Banaran bulan Februari 2020. Yang parah-parahnya versi Hero Expulse 200 itu, yang paling parah testimoninya untuk pemakaian sehari-hari adalah 35 hingga 39 km per liter. Itu versi injeksi. Cukup aneh ya, kenapa kok yang versi injeksi lebih boros daripada versi karbu. Sebenarnya sih ini karena versi injeksi itu dijamin makin lama makin boros, karena sensor oksigennya itu kan kalau sudah mulai rusak, ECU-nya jadi jadi nggak benar, terus motor jadi lebih boros. Nah, lepas dari itu, motor ini hebat ya. Jadi tenaganya besar, terus tetap irit.
dan ini dicapai dengan baik versi karbu maupun versi injeksi. Ini kalau misalnya di Indonesia harga motor dengan tenaga seperti ini sudah di atas 30 juta. Motor tipe adventure itu kan di Indonesia termasuk mahal. Yang versi Matic-nya aja Honda HDV sampai di atas 30 juta kan, dibanding Honda Vario yang cuma 20 berapa juta itu. Harganya bisa beda hampir 10 juta. Nah, yang Hero Expulse 200 ini motornya udah benar-benar motor adventure. Dari sisi fitur sudah mendekati motor yang motor trail yang harganya 30 juta ke atas kalau di Indonesia. Jadi ukuran bannya depan 21 inci, belakang 18 inci. Ini jelas motor adventure beneran, Lens. Balnya juga bukan pakai ban pacu, tapi ya pakai ban 2 sport. Nah, kalau yang begitu itu aja dari spek mesin, dari spek adventure-nya aja di Indonesia harganya lebih dari 30 juta. Itu pun yang di Indonesia tenaganya nggak sampai 18,4 HP. Yang versi Indonesia itu kebanyakan 13 HP atau 12 HP, karena memang motor adventure itu fokusnya adalah di RPM bawah. Nah, sementara yang Hero Expulse powernya bisa sampai 18, HP. Ini untuk motor off-road. Mungkin kalau dari sisi spek ini aja, motornya harusnya harganya 40 juta, mendekati hampir 40 juta. Tapi yang mengagetkan apa? Motor ini cuma dijual seharga sekitar 1,12 lakh, atau kalau dirupiahkan mendekati 21,8 juta. Ya kasarannya motor ini dijual 22 juta hingga 23 juta di India. Mungkin kalau masuk Indonesia, motor ini mungkin 25 hingga 26 juta rupiah. Karena ini jelas sangat murah, karena motor yang speknya hampir sama di Indonesia, motor trail dengan ban yang sama, yang tenaganya jauh lebih rendah, itu harganya sudah lebih dari 30 juta. Bahkan ada yang Yamaha WR 155 itu udah mahal banget kan, lebih dari 35 juta. Nah, yang lebih hebat lagi ini Hero Expulse ini fiturnya juga lebih tinggi. Memang yang kayak Kawasaki KLX 150, CRF 150L atau WR 155 itu speedometernya sudah digital. Tapi digitalnya minimalis banget. Bahkan ada yang meteran bensin aja nggak ada. Nah, kan motor harga lebih dari 30 juta tapi meteran bensinnya nggak ada, itu kayak gimana gitu kan. Sementara itu speedometernya dari Hero Expulse 200 ini sudah layaknya setara dengan yang punya CBR 150. Jadi ada warnanya, LCD hitam putih, emang LCD dot matrix, tapi ada warnanya. Terus kemudian lengkap, ada kilometer, ada RPM, ada
mileage, MID, jadi lengkap. Dan bahkan yang lebih hebat lagi, mungkin cuma TVS saja yang bisa menyamai, yaitu speedometernya sudah bisa terintegrasi handphone, bisa untuk navigasi belok kiri kanan atau mengarahkan jarak. Ini jelas kan keren toh. Yang punya Yamaha aja nggak bisa kan seperti itu. Yang Yamaha NMAX barusan populer pakai bisa connect HP itu nggak bisa nunjukkan navigasi seperti itu. Nah, ini yang Hero Expose harganya sekitar 22 jutaan di India punya, kan gimana ya, fitur sangat modern kan itu. Kalau di Indonesia itu fitur seperti ini bisa nambah harga sampai 5 juta. Sorry, mungkin nggak sampai ya, sekitar 2-3 juta lah. Nah, selain itu motor ini juga sudah pakai lampu LED, sudah pakai LED-nya depan belakang ya. Yang depan sudah modelnya kayak Honda CB 150R X Motion yang di Thailand itu. Jadi lampu depan udah keren. Kalau orang Indianya nggak suka, karena kalau yang namanya lampu putih itu nggak cocok untuk dipakai malam-malam atau perjalanan jauh katanya. Jadi lampu depan sudah LED, sudah sesuai selera Indonesia. Lampu belakang juga LED, modelnya mirip-mirip punyanya Vision yang baru. Terus selain itu ada windshieldnya, ada handguard, ada engine guard. Engine guardnya ada yang besi, terus ada apa yang bagian bawah itu mudguardnya untuk engine. Jadi dari sisi fitur itu sudah berlebihan banget lah. Kalau dari sisi power aja mungkin bisa bikin motor ini harganya 40 jutaan di Indonesia. Nah, apalagi ya sama speedometer yang sudah canggih itu. Tangki bensin motor ini juga besar, 13 liter. Duduk modelnya apa, tegak, dan bisa untuk dikendarai sambil berdiri. Jadi dari sisi fitur motor ini kalau di Indonesia penulis nggak kebayang berapa harganya itu. Nah, sementara motor di Indonesia yang paling mendekati apa ya, nggak ada. Mungkin cuma sekelas Yamaha XSR 155, tapi itu harganya berapa XSR 155 itu? Itu punya XSR 155 nggak bisa untuk navigasi, terus boros, tenaga hampir sama, terus bannya juga bukan apa yang besar 21 inci dan 18 inci itu. Yang lagi pula yang 22 juta itu sudah pakai ABS, Hero Expose 200 itu. Jadi motor pakai ABS pakai harganya 22 juta dengan fitur macam-macam itu. Sementara yang kayak apa di Indonesia ya biasanya harga segitu nggak mungkin pakai ABS yang belum lagi yang apa fitur-fitur lain itu harganya berapa kalau misalnya masuk ke Indonesia. Oke, memang motor nggak kencang, katanya maksimal kecepatannya 115 km per jam.
Untuk jalan nyaman katanya 90 km per jam. Tapi kan jelas itu motornya motor garuk tanah ya. Dipakai untuk off-road. Jelas bukan bandingannya motor yang kencang-kencang. Tapi tentu gampang toh modif apa gigi, rasio gigi macam-macam. Entah kapan di Indonesia bisa ada motor yang fiturnya seperti Hero Expose 200 dan harganya bisa cuma 22 juta itu. Kita cuma bisa ngiri dijual apa motor yang gaya adventure, cuma model macam-macam, harganya sudah dibuat sampai melonjak tajam. Padahal kalau dihitung-hitung itu cuma body, nggak ada bagian yang kira-kira harganya mahal banget. Jadi cuma mengandalkan bentuk, harga motor bisa dibuat tinggi banget. Sementara yang penting-penting seperti misalnya kenyamanan, keawetan mesin atau suspensi itu nggak diperhatikan di Indonesia. Sementara kalau di India, kejam reviewnya orang India itu, karena memang di sana perjalanan darat itu jauh, bahkan ada yang bilang sehari sampai berapa 10 jam gitu ngomongnya kalau melakukan perjalanan. Sehari 8 sampai 10 jam di jalan. Jadi meskipun mungkin motor India murah-murah, tapi mereka sangat memperhatikan reliabilitas dan kenyamanan. Juga iritnya motor itu dianggap sangat penting bagi mereka. Kalau di Indonesia apa? Nggak nyaman nggak apa-apa, nggak irit nggak apa-apa, yang penting modelnya bagus. Model bagus, kalau modelnya sudah bagus, motor gampang rusak, rewel, sering ke bengkel, masalah macam-macam dimaafkan sama orang Indonesia. Dijual mahal, no problem untuk orang Indonesia. Yang penting modelnya cakep. Kalau sebenarnya model sendiri relatif ya. Entah mengapa pabrikan kok ada yang mengeluarkan tampilan kacau seperti Yamaha itu. Makin lama makin kacau, tapi harga makin mahal. Sementara yang Honda modelnya hit and miss ya. Ada yang makin bagus, ada yang keren, tapi sayang kayak dari sisi kenyamanan nggak diperhatikan, ergonomi nggak diperhatikan. Yang terutama problemnya di Indonesia itu selain harga sangat mahal, motor kenyamanan nggak diperhatikan. Kalau untuk Yamaha modelnya jadi makin kacau. Kalau yang Honda ya keawetan perlu dipertanyakan. Lawang memperbaiki apa itu namanya, yang terdetek di RPM rendah aja masih gagal. Padahal ngakunya sudah sukses bisa menyelesaikan masalah di Honda DB 150, tapi tetap aja masalah. Ya yang nggak enaknya untuk konsumen adalah mahalnya itu. Dibanding India jauh banget. Motor di India itu murah, nyaman, awet, irit. Kalau di Indonesia itu model keren,
harga mahal sering bermasalah. Ya maklum sudah budaya ya, orang Indonesia itu sok gengsi macam-macam. Tapi ya penulis berharap jangan sampai mahal-mahal banget, apalagi membandingkan dengan Hero Expulse 200 motor dengan fitur seperti itu, tapi harganya cuma 22 juta rupiah. Kayaknya mustahil ada motor seperti Hero Expulse 200 di Indonesia. Tapi ya berharap saja semoga ada pabrikan lain yang bisa lancar masuk Indonesia. TVS sudah mengawali, tapi problemnya adalah cari dealernya aja susah. Sudah, sekian saja. Terima kasih sudah menonton. Ya, semoga besok-besoknya bakal lebih banyak motor yang terjangkau harganya dan memperhatikan kenyamanan, irit, dan performa. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.